Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita masih dipertemukan dalam pembelajaran jarak jauh yang mana sebelumnya kita telah melaksanakan ujian akhir semester 1 dan insyaallah serta alhamdulillah bahwasanya kita masih diberikan kesehatan serta kelancaran dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan insya Allah pada hari ini kita akan memulai materi yang baru di semester kedua. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki atau kakak menjelaskan, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita berharap dengan dibacakannya ayat Bismillah atau Basmalah dapat memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu yang disampaikan serta senantiasa beristiqomah atau konsisten dalam belajar. Baik teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit informasi bahwasanya buku kita ada 2 ya. Yang pertama buku yang biasa kita gunakan dari semester 1 atau paket. Kemudian ada pun yang kedua yaitu yang terbaru yang LKS. Namun insyaallah hari ini kakak akan menyampaikan buku yang dipaket, buku yang ada di buku paket terlebih dahulu. Ya. Silakan teman-teman dibuka halaman ke-56. Jadi di sini kita membahas seputar Nabi Muhammad SAW dalam asuhan. Ya, jadi Nabi Muhammad setelah diasuh oleh ibundanya, kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ya, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Jika kita membandingkan bahwasanya paman Rasulullah Abu Thalib ini adalah paman yang paling kurang beruntung dalam keadaannya, yaitu bisa dikatakan yaitu miskin. Namun pamannya yaitu Abu Thalib ini mendapatkan tugas atau amanah yang sangat besar, yaitu untuk menjaga Ka'bah. Jadi saat itu di masa Nabi Muhammad SAW, siapapun yang menjadi penjaga Ka'bah, maka ia merupakan orang yang dihormati karena Ka'bah merupakan tempat yang dimuliakan oleh masyarakat ketika itu. Ya, setelahnya jadi Rasulullah SAW ini tinggal bersama Abu Thalib ini pada usia 8 tahun. Ya, namun di usianya 8 tahun ini beliau senantiasa membantu Abu Thalib dalam bekerja. Ya, baik itu mengembala, kemudian berdagang, adapun yang lainnya yaitu bergaul dengan Quraisy, masyarakat Quraisy ketika itu. Jadi ketika di masa yang terbilang sangat dini, terbilang sangat muda yaitu 8 tahun, Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW ini sudah mau bekerja, sudah mau membantu pamannya dalam mencari atau menambah keuangan. Seperti itu. Ya, oleh karenanya Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya, sehingga Abu Thalib yang mengasuh beliau, yang menjaga beliau itu merasa senang, ya, karena kemandirian beliau atau kemandirian Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau juga senantiasa sopan, kemudian berkata jujur, kemudian giat dalam bekerja. Ya, bahkan Nabi Muhammad semenjak kecil sudah senantiasa jujur, ya, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin di masyarakat Quraisy ketika itu. Apa itu Al-Amin? Yaitu orang yang dapat dipercaya. Ya, karena apa-apa yang disampaikan Rasulullah tidak mengarang, tidak hoax, tidak tong kosong nyaring bunyinya, tapi apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah kejujuran yang ada. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Rasulullah SAW sudah jelas di sini beliau
rajin dalam bekerja walaupun dapat dikatakan umur yang sangat terbilang muda. Ya, sangat muda itu. Jadi dari 8 tahun itu beliau sudah senantiasa membantu pamannya Abu Thalib untuk menambah keuangan atau untuk mencari uang. Seperti itu. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya. Silakan dibuka di halaman 58. Nah, di sini kita akan membahas berniaga ke negeri Syam yang pertama. Jadi, ketika Rasulullah di usia ke-12 tahun, ya, jadi di usia 10 tahun dulu, maaf. Jadi beliau sudah senantiasa membantu Rasulullah atau Nabi Muhammad sudah sering membantu Abu Thalib, yaitu dengan bekerja sebagai pengembala kambing. Ya, yang mana kambing-kambing tersebut merupakan pemilik dari penduduk Mekah. Ya, jadi pendapatan atau gaji Nabi Muhammad dari menjaga kambing-kambing dari penduduk Makkah ini, beliau langsung serahkan kepada Abu Thalib. Beliau langsung serahkan kepada pamannya untuk membantu keuangan. Masya Allah. Ya, di umur atau di usia 10 tahun. Ya, beliau sudah rajin dalam bekerja. Ya, beliau sudah jelas bahwasanya kemauannya ini merupakan kemauan yang keras. Dan senantiasa tidak malu ataupun merasa rendah diri. Ya. Jadi teman-teman gak usah malu ketika berusaha, ketika bekerja. Ya, insya Allah untuk saat ini teman-teman nggak ada ya mungkin bekerja di rumah membantu orang tua, ngepel, nyapu atau bersih-bersih rumah. Itu juga merupakan pekerjaan. Oleh karenanya teman-teman bisa bantu kedua orang tua kalian ketika berada di rumah. Ya, baik mungkin cuci piring atau mungkin tadi yang kakak sampaikan, sapu kamar, apa disapu, kemudian dipel, dan lain sebagainya. Adapun di umur ke-12 tahun, akhirnya Rasulullah SAW diajak, Nabi Muhammad ini diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syams atau Syria. Ya, jadi saat ini tentu di usia yang terbilang sangat muda, yaitu 12 tahun, Rasulullah sudah diajak oleh pamannya untuk berdagang. Namun di perjalanan, ya, ketika Abu Thalib dengan Rasulullah melakukan perjalanan ke negeri Syams untuk berdagang, Abu Thalib, paman Rasulullah itu, paman Nabi Muhammad, merasa heran. Ya, biasanya ketika berdagang dalam perjalanan itu merasa panas, merasa gerah. Namun ketika bersama Rasulullah, beliau merasa adem atau baik-baik saja. Merasa seolah-olah bahwasanya di dalam perjalanan mereka itu, mereka dilindungi oleh awan di atasnya. Ya, jadi tidak terkena langsung dari teriknya matahari. Masya Allah. Ini merupakan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman ke-60. Ya. Diajaknya Nabi Muhammad SAW ketika berdagang ke kota Syam, ketika di perjalanan, yaitu ketika Abu Thalib dan Rasulullah atau Nabi Muhammad itu sedang beristirahat, maka di sini dilihat oleh seorang pendeta, yaitu yang bernama Bakhira. Ya. Beliau merupakan seorang pemimpin agama Nasrani di kota Basrah. Beliau sedikit takjub, ya, sedikit heran atau sedikit tertarik, ya, untuk melihat Nabi Muhammad lebih dekat. Oleh karenanya beliau menanyakan perihal tersebut kepada pamannya terlebih dahulu, Abu Thalib. Bagaimana keadaannya, dan Abu Thalib menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang anak yatim dan piatu. Yatim berarti tidak memiliki ayah, dan piatu tidak memiliki ibu. Maksudnya telah ditinggalkan atau wafat, ya. Ayahnya meninggal saat Rasulullah 3 tahun dalam kandungan, dan ibunya meninggal ketika Rasulullah terbilang masih kecil, masih dini, ya, ketika pulang dari kota Madinah. Seperti itu, setelah silaturahmi ke kota Madinah.
Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saat itu Bakhira ini, seorang pendeta Bakhira ini akhirnya menanyakan perihal itu kepada Nabi Muhammad dan menanyakan apakah Nabi Muhammad pernah didatangi oleh malaikat santak. Setelah itu Nabi Muhammad berkata bahwasanya beliau pernah didatangi oleh malaikat saat beliau mengembala kambing di desa Halimah. Jadi ketika itu yang pembahasan kita di semester 1 bahwasanya Rasulullah pernah diasuh oleh Halimah as-Sa'diyah, ya, yang mana di desa Sa'diyah ketika itu, ya. Jadi saat itu Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat. Oleh karenanya di sini Rasulullah menceritakan kepada pendeta tersebut. Nah, setelah mendengar hal tersebut, maka pendeta tersebut yaitu Bakhira langsung menyampaikan kepada pamannya yaitu Abu Thalib untuk menjaga dengan sebenar-benar, maksudnya benar-benar dilindungi, karena orang-orang Yahudi mereka sedang gencar-gencarnya mencari anak kecil yang sebagai tanda tersebut. Jadi ketika Rasulullah ditanyakan, Rasulullah dicek bahunya, ya, bahunya apakah ada tandanya sebagaimana yang tertera atau tertulis di dalam kitab Taurat maupun Injil. Ternyata benar ada tandanya di bahu. Ya, setelah itu ya, akhirnya Bakhira atau pendeta ini menyampaikan kepada Abu Thalib untuk melindunginya dengan sebenar-benarnya atau benar-benar dijaga, karena saat itu banyak dari kaum Yahudi yang sedang mencari anak kecil tersebut yaitu Nabi Muhammad untuk dibunuh. Ya, maka Abu Thalib ini merasa khawatir. Akhirnya setelah Abu Thalib sampai di Syam atau Syriah, setelah berdagang selesai, Abu Thalib berserta Nabi Muhammad langsung segera balik menuju Makkah untuk kembali ke tempat asal mereka. Ya, oleh karenanya ini merupakan ujian dan cobaan, bahkan ketika Rasulullah SAW terbilang sangat dini. Ya, oleh karenanya kita semua sebagai pengikut dari Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi kita atau Nabi Muhammad telah wafat 1600 tahun yang lalu, ya, 1400 tahun yang lalu, ya, namun tetap sikap, sifat, usaha, tindakan yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk mengikutinya, mencontohkannya, baik terutama jujur, kemudian bijaksana, kemudian bekerja keras, tidak hanya rebahan, tidak hanya malas-malasan dan lain sebagainya. Ya, mari kita terus berusaha, terutama bagi teman-teman, bantu orang tua kalian, ya, sehingga orang tua kalian bangga dengan usaha atau dengan anaknya. Ya, sehingga tentu kita menjadi bagian yang mencontohkan sikap, sifat maupun akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Aku rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.